Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian, dan pertanyaan ini agak lumayan banyak, yaitu mengenai keseragaman di pembibitan kelapa sawit. Jadi pemirsa, kelapa sawit itu yang unggul dihasilkan oleh persilangan. Nah, secara konvensional sebagian besar, yaitu dengan menyilangkan antara ibunya yang dura, kemudian dengan polennya, tepung sarinya yang pisifera. Akhirnya didapatkan tanaman berupa tenera atau DP. Itulah yang ditanam. Karena di video yang lalu telah kita bahas dengan Pak Hernawan bahwa dengan persilangan secara genetik ini tentunya membawa ada beberapa keseragaman itu ya tidak 100%, sehingga ada kurvanya itu. Dan itu sudah dipilih yang sudah menjadi varietas. Menjadi varietas. Dengan persilangan tersebut, artinya dengan kurva yang ini naik begini, jadi sebagian besar itu sudah dipilih yang apa? Syarat sebagai varietas adalah seragam, salah satunya. Seragam, unik, dan stabil. Dan kalau didaftarkan sebagai hal yang baru, itu adalah sifatnya baru. Kan gitu, itulah varietas. Tadi unik, jadi ada karakter uniknya, sesuatu yang unik. Meski unik ini tapi harus seragam. Nah, gitulah seragam. Kemudian itu tadi stabil, tidak berubah-ubah, dan diturun-turunkan ke berikutnya harus stabil. Dan itu tadi baru ya. Jadi dengan adanya persilangan secara genetik ini, dari semua karakter sifat itu ya tidak bisa secara seragam, tetapi kalau ini yang dicari bibit unggul produksinya yang tinggi, karakter-karakter itu ya secara umum masih sama. Nah, ini dari kita faktor inherentnya dulu, dari faktor tanamannya. Sehingga yang lain-lain itu ya selalu muncul, tapi jumlahnya sedikit. Oleh karena itu selalu diberikan refraksi itu yang 5%, sehingga untuk bisa menutupi itu. Di samping itu juga bisa tertutupi dengan adanya double tone. Nah, gitu. Jadi itu dari faktor itu. Nah, karena pertanyaan ini begini, Pak, saya beli yang ambi begini. Pak, saya beli yang pertama beli 1.540 begini pertumbuhannya cepat. Nah, saya beli yang dampi kok lambat ya. Nah, jadi di sini, jadi ini nanti faktor lambat tidaknya itu salah satunya dipengaruhi oleh varietas kan gitu. Ini varietas juga menentukan apa namanya, salah satu kecepatan meningginya, faktor kecepatan meningginya. Ya apa lebih cepat yang 540 Simalungun lebih cepat daripada dampi, karena dampi itu pertumbuhan meningginya lambat. Nah, lebih lambat ini. Jadi jangan buru-buru, apalagi ini dua varietas yang berbeda. Pak, ini pertumbuhannya yang saya beli yang terakhir ini lambat, ini dampi, makanya ini akan saya seleksi. Nanti dulu, jangan buru-buru, dipikirkan dulu. Kan juga baru sebentar gitu. Jadi
banyak yang apa, nggak sabar gitu. Jadi sabar dulu, jangan buru-buru terus sikit-sikit seleksi gitu. Ya, memang seleksinya nanti ada tahapnya. Nah, jadi itu penjelasan dari faktor diperhatikan ya, varietasnya. Nah, varietasnya beda kok apa disuruh seragam. Yang kedua, faktor eksternalnya. Jadi di dalam eh, pembibitan kelapa sawit, faktor lingkungan keseragaman juga harus diperhatikan. Nah, ini kan banyak yang tanya, saya perhatikan pembibitannya tidak matahari tidak seragam, tidak terbuka lebar. Jadi di bawah naungan-naungan pohon yang berbeda. Jadi ada yang terkena sinar matahari langsungnya banyak, ada yang agak ternaungi, ayom gitu. Nah, sehingga mengakibatkan pertumbuhan beda-beda. Yang di bawah dinaungi lebih tinggi karena etiolasi kan gitu. Nah, kemudian belum lagi faktor yang lain. Faktor yang lain apa? Mungkin medianya agak berbeda. Nah, tapi kemungkinan kalau media ini sama gitu. Nah, media ini kalau nggak subur sama yang subur juga mempengaruhi. Kemudian faktor pemupukannya beda, nah, kan gitu. Jadi harus diteliti dulu. Kalau semua udah sama kok beda ya itu tadi diperhatikan sesuai keadaan normal tidak. Nah, gitu. Karena apa? Banyak ini yang tanya ke saya, Pak ini saya tanam 1 minggu, saya tiap hari saya tengok, saya lihat kok belum muncul daunnya. Ya memang belum, sabar gitu. Jadi kok ditunggu-tunggu, alah kalau sawit itu kan lama, jadi nggak tiap hari harus ditengok-tengok gitu. Nah, jadi ini Pak ini baru sebulan kok baru muncul 2 kan gitu. Ya memang terus langsung subur hijau, nah sabar. Nanti kalau sudah mulai apa ya 6 bulan 7 bulan udah agak banyak pelepahnya kan gitu. Jadi ini sudah kami jawab ya mengapa kok tidak sama persis gitu. Nah itu dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Nah, internalnya tadi ya varietasnya itu beda-beda pertumbuhan peningginya, pelepahnya pun ada yang beda-beda kan, makanya tidak boleh dicampur. Yang kedua faktor eksternal. Eksternalnya apa? Lingkungannya, cahayanya, medianya, penyiraman airnya semua seragam atau enggak pemupukannya. Kalau enggak itu bisa beda. Nah, tidak sama persis. Nah, yang sama persis juga enggak ada gitu. Sama persis semua gitu. Wah, jadi itulah apa namanya? Nanti itu akan diseleksi pada 2 kali seleksi. Jadi waktu dari pre-nursery ke main nursery waktu 3 bulan itu silahkan diseleksi. Seleksinya yang memang benar-benar abnormal, benar-benar abnormal ya. Misalnya yang daun lalang yang tegak, kemudian yang kerlim, merungkel-merungkel itu. Dan biasanya kalau ketat bisa sampai 15%. Ya. Tapi memang jangan patokan kali, tapi itu kalau mau ketat, tapi harus dipilih yang memang benar-benar abnormal. Nah inilah tidak normal. Kemudian di dalam nanti minor nursery itu juga harus diperhatikan lagi seleksinya. Ya. Seleksi, ya itu bisa 10%. Itu lihat nanti yang crown disease agak patah-patah supaya terdeteksi di main nursery. Nah, yang lain-lain tadi juga diperhatikan. Tetapi kalau di main nursery sudah lumayan berkurang. Oleh karena itu seleksinya ya seleksi itu tinggal 10% aja biasanya kan gitu. Nah, jadi itu. Jadi kalau selisihnya cuma sedikit apa ketinggiannya apa itu ya karena faktor-faktor yang itu bukan harus tingginya harus sama persis gitu jumlah daunnya apalagi nanti faktor apa Pak ini warnanya hijaunya enggak pala sama persis ya gitu ya itu sulit gitu. Nah, jadi ya minimal secara garis besar seragam gitu. Misalnya di belakang saya ini kan wah ini
Kalau dihitung ukur benerannya ya agak beda sedikit, tapi kan secara umum ini seragam bagus kan gitu. Jadi itu pemirsa seleksi di pembibitan kelapa sawit, jangan buru-buru tidak sama terus di seleksi, diperhatikan dulu, dicari penyebabnya. Apakah faktor internal atau eksternal tadi yang memang keadaan lingkungannya berbeda. Nah itu diharapkan nanti kalau di lapangan juga kalau memang ini ternaungi yang satu kan nanti di lapangan mudah-mudahan bisa pertumbuhannya bisa mengejar. Gitu. Itu pemirsa, mudah-mudahan ini bisa membantu memberikan jawaban sebagai informasi maupun inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.